yang saya alami sudah sangat mengganggu pikiran saya, Bu Ina. Terus juga saya beraktivitas juga terganggu. Ditambah lagi saya juga susah tidur, Bu Ina. Sebelumnya Rina minta maaf ya Bu Nova, karena kemarin ada kegiatan, ada pelatihan, jadi baru sekarang alhamdulillah baru ada waktu. Sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut, apa yang menjadi tujuan diskusi kita kali ini Bu Nova? Terima kasih Bu Rina. Saya berharap melalui diskusi ini sama Ibu Rina, saya bisa menyelesaikan masalah yang saya alami antara saya pengawas dengan kepala sekolah, Bu Rina. Karena kejadian itu pas baru supervisi kemarin pengawas, Bu Rina. Supervisi kemarin ya? Lalu Iya, Bu apa? Rina. Lalu apa yang sebenarnya terjadi antara Ibu Nova dengan pengawas dan juga kepala sekolah? Gini Bu Ina, setelah acara supervisi, setelah acara supervisi, tiba-tiba kepala sekolah memanggil saya ke ruangnya, lalu beliau menegur saya. Setelah menerima laporan dari pengawas, jadi menurut kepala sekolah, pengawas memberikan laporan bahwa saya mengajar tidak menggunakan kutek, Bu Ina. Dan itu tidak benar menurut pengawas. Jika tidak menggunakan kutek, kemungkinan besar materi yang saya sampaikan melebar, Bu, dan tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu menurut pendapat dari pengawas, Bu Rina. Kemudian kepala sekolah mengaminin apa yang dilaporkan oleh pengawas, karena menurut beliau seminar sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah, Bu Rina. Oleh karena itu, apa yang menjadi temuan dari pengawas harus ditindaklanjut oleh kepala sekolah dan guru dengan bimbingan dari pengawasan dari kepala sekolah. Itu, Bu Rina. Berarti bisa Rina mengambil kesimpulan berdasarkan laporan dari pengawas tadi. Jadi kalau tidak menggunakan buku teks tersebut, menurut pengawas dikhawatirkan materi yang disampaikan itu bisa melebar gitu ya Bu Nova? Iya, Bu Rina. Intinya keluar dari kurikulum. Berarti menurut pengawas itu, kalau menurut Ibu pribadi itu apa yang disampaikan oleh pengawas itu betul apa tidak? Atau mungkin ada pendapat Bu Nova yang lain dari pendapat pengawas tadi? Ini Bu Rina, kalau menurut pendapat saya, rasanya apa yang disampaikan oleh pengawas kalau tidak menggunakan kutek untuk belajar, bukan berarti saya tidak punya sumber, Bu Ina, untuk belajar. Bukan seperti yang saya tidak mengacu pada kurikulum yang berlaku, Bu Ina. Pada waktu pelaksanaan supervisi sudah saya jelaskan, meskipun tidak pakai menggunakan kutek, Pak, sumber belajar yang saya ajarkan pun akan tetap mengacu pada kurikulum saat ini. Terus ini mengganggu pikiran saya. Kesannya saya salah hanya karena tidak menggunakan kutek sumber belajar, padahal sumber belajar itu hanya dari kutek, kan, Bu Rina? Tidak hanya dari kutek, kan, Bu Rina? Iya betul Bu Nova, karena sumber belajar itu kan tidak hanya berasal dari buku teks yang ada di sekolah. Melalui teknologi yang berkembang saat ini, guru bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tentunya bisa kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dan pastinya menarik bagi siswa. Kalau boleh tahu, Bu Nova, apakah setiap pembelajaran Bu Nova tidak pernah sama sekali menggunakan kutek? Ada, Bu Rina. Jadi tergantung dari muatan materi yang sedang dibahas hari itu, Bu. Saya juga sering kok pakai buku teks seperti buku siswa dan buku sumber belajar lainnya. Namun saya memang cenderung memilih menggunakan sumber belajar seperti yang lain, media pembelajaran seperti video, gambar, dan audio, bahkan dalam lingkungan alam nyata di luar, Bu. Contohnya waktu belajar mata pelajaran kewirausahaan, saya juga langsung terjun ke pasar membawa anak-anak, contohnya bisa di warung, itu bisa belajar mulai dari penggunaan modal, menghitung omset, hingga menghitung laba bersih dari kegiatan kewirausahaan. Dari pembelajaran yang kontekstual tersebut tentunya akan lebih menambah pemahaman materi murid. Bu Rina, tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga keterampilan yang didapat dari murid, Bu Rina. Wah,
keren sekali pembelajaran yang Bu Nova laksanakan itu. Padahal kalau saya baca di buku teksnya, baik buku guru ataupun buku siswa, tidak ada perintah untuk belajar seperti itu langsung ke narasumbernya. Tidak ada seperti itu, tapi Ibu bisa berkreasi, bisa berinovasi. Lalu dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, bagaimana antusias dari murid-murid Ibu tentang materi itu? Alhamdulillah respon murid sangat positif Bu Rina, dan pada saat refleksi dan evaluasi mereka menikmati pembelajaran yang saya ajarkan Bu Rina. Kemudian orang tuanya juga sangat antusias. Beberapa ada yang mengirim WA pribadi ke saya mengatakan pembelajaran yang saya laksanakan bagus Bu Rina. Itu mungkin mereka mendengar cerita dari anak-anaknya. Bahkan beberapa orang tua mengupload ke sosial media dengan kegiatan anaknya Bu Rina. Kalau begitu, Rina sangat setuju dengan pendapat Bu Nova tadi. Karena buku teks yang ada di sekolahan tersebut, kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan yang dibuat buku kan. Memang baik mengikuti skenario yang ada di buku, tapi boleh juga membuat skenario sendiri. Bedanya, kalau yang tercantum di buku itu kan bersifat umum, untuk semua anak-anak itu kan tidak terbatas. Sedangkan kalau buku yang kita buat itu mengacu pada pemetaan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali kepada permasalahan Bu Nova tadi. Untuk menyelesaikan masalah Ibu Nova tadi dengan pengawas dan kepala sekolah, sampai saat ini apa yang sudah Bu Nova lakukan? Ini Bu, pada saat kepala sekolah menegur saya karena laporan dari pengawas itu, saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah Bu Rina bahwa tidak menggunakan buku teks saat mengajar bukan berarti saya tidak menggunakan sumber belajar Bu Rina. Lalu bagaimana tanggapan kepala sekolah Bu Nova? Ya, terkejut sih Bu Rina. Kesannya saya menentang begitu pendapat pengawas. Mungkin keinginan kepala sekolah saya menerima saja masukan dan terus merasa bersalah, menyesal dan kemudian melaksanakan arahan dari pengawas Bu Rina. Tapi kan saya tidak seperti itu Bu. Yang saya sampaikan tentunya ada dasarnya Bu Rina. Selain yang Bu Nova sampaikan tadi ke kepala sekolah, ada hal yang baru yang Ibu sampaikan atau hal-hal yang lain Ibu sampaikan selain yang tadi? Ada Bu Rina. Saya menceritakan bahwa selain pada pembelajaran itu, saya juga menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Maka saya juga memperlihatkan kepada guru kalau saya juga mempersiapkan RPP untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Memang saya tidak memakai buku teks Bu Rina, tapi saya menggunakan itu sebagai sumber belajar yang saya buka melalui LCD proyektor. Bahkan beliau juga menunjukkan sumber belajar saya itu PowerPoint, dan juga yang saya gunakan pelajar tersebut. Menurut beliau pembelajaran saya sangat menarik karena tidak membosankan ilmunya. Wah, keren sekali Bu Nova itu. Zaman sekarang ini kan kemampuan menyajikan pembelajaran itu kan harus menggunakan teknologi. Karena teknologi itu kan suatu kebutuhan bagi guru. Terbayangkan bagaimana bosannya siswa kita kalau masih menggunakan buku teks saja. Serasa kembali ke tahun 80-an kan Bu Nova? Iya betul Bu Rina. Selanjutnya, apakah Ibu memberikan penjelasan yang sama kepada pengawas saat supervisi itu Bu Nova? Saya tidak memberikan penjelasan tersebut kepada pengawas Bu Rina, karena beliau kan mengamati pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian dia juga memegang SPP saya. Memang beliau bertanya, mengapa saya tidak menggunakan buku teks Bu Rina? Secara spontan saya menjawab meskipun tanpa buku teks, tapi saya tetap mengacu kepada kurikulum kepada pengawas Bu Rina. Setelah itu beliau hanya diam saja Bu. Apakah mana jawaban saya membuat beliau tersinggung ya Bu Rina? Kalau melihat dari gestur pengawas, kira-kira respon beliau bagaimana Bu? Apakah beliau itu senang dengan jawaban Bu Nova atau justru sebaliknya? Saya tidak memperhatikan respon beliau Bu Rina. Ketika beliau hanya diam saja Bu, mendengar jawaban saya dan meninggalkan saya Bu Rina. Saya kembali fokus pada pembelajaran yang sedang saya lakukan Bu Rina. Bu Nova
fokus terhadap pembelajaran. Bisa fokus kepada murid-murid dan pembelajaran tadi, kemudian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengawas dan kembali fokus terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Terbayang sih di pikiran Rina itu bagaimana Bu Nova harus berbagi fokus. Ketika Bu Nova menjawab pertanyaan dari pengawas, apakah Bu Nova itu masih ingat bagaimana nada kita atau intonasi serta gestur Ibu dalam menjawabnya? Gini Bu Rina, saat saya menjawab pertanyaan, beliau memang suasana kelas sedang menunggu Bu, karena anak-anak sedang berdiskusi. Mungkin nada saya saat menjawab pertanyaan tersebut terdengar agak keruh Bu. Kebetulan juga ada beberapa murid yang bertanya Bu Rina tentang tugas kelompok, sehingga kurang fokus dengan pengawas tadi Bu Rina. Sekarang begini ya Bu Nova, seandainya kondisi ini dibalik, Ibu Nova yang menjadi pengawas yang sedang melakukan supervisi dan kemudian bertanya tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Nova? Apa jawaban yang Bu Nova harapkan dari guru itu? Jawaban dari guru, ya pertama ucapan terima kasih karena telah melaksanakan supervisi, mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada pengawas, kemudian menyampaikan alasan mengapa tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin itu jawaban yang saya harapkan dari guru ya Bu Nina. Lalu apakah Bu Nova menjawab seperti yang barusan Bu Nova sampaikan pada Rina tadi? Tidak Bu Rina. Ya saya tindakan selanjutnya saya langsung konsentrasi ke saya di kelas Bu. Saya Jadi misalnya Bu Nova jadi pengawas dan mendapat jawaban yang singkat-singkat saja, apa biasanya Ibu Nova tangkap dan apa yang dirasakan oleh pengawas kira-kira Bu Nova? Ya kalau saya jadi pengawas itu saya menjadi kesal Bu Rina, kesannya tidak menghargai. Kok seperti tidak menghargai masukan dari orang lain Bu Rina? Itu ya jawabannya sepertinya gitu ya Bu Rina. Saya jadi pengawas, saya jadi tersinggung merasa tidak dihargai Bu Ina. Kok kesannya tidak sopan. Jadi permasalahan tentang seperti itu Bu Ina mungkin ya belajar Mama. Jadi menurut Bu Nova tadi, kira-kira permasalahan Bu Nova dengan pengawas sekolah ini tentang penggunaan sumber belajar atau tentang sikap Bu Nova dalam menjawab pertanyaan yang diberikan pengawas? Sepertinya beliau tersinggung dengan saya Bu Rina, dengan sikap saya dan menjawab pertanyaan beliau yang terkesan tidak sopan, tidak menghargai beliau. Jadi mungkin karena itu kali ya Bu Rina. Jadi menurut Bu Nova, kira-kira permasalahan Ibu Nova dengan pengawas sekolah ini tentang penggunaan sumber belajar atau sikap Ibu dalam pertanyaan yang diberikan? Kondisi ini sering dialami sebenarnya ketika aku fokus dengan pembelajaran yang senangkan. Kadang saya punya pesertanya dari semua guru yang datang di kelas. Seharusnya yang saya lakukan adalah meminta waktu agar saya dengan dapat fokus menjawab pertanyaan tersebut. Saya harus kondisikan dulu, baru minta waktu untuk menjawab pertanyaan dari guru atau pengawas. Selain itu, saya juga harus melaksanakan teknis stop ya kali Bu Ina yang sudah kita pelajari dari pendidikan Mutiara agar saya dapat menunjukkan kesadaran hidup sehingga dapat berkomunikasi baik dengan pengawas itu ya Bu Ina. Andai kalau betul pengawas tersinggung dengan Ibu Nova terhadap Ibu Nova tadi, kira-kira apa langkah selanjutnya yang Ibu Nova bisa lakukan? Tentunya saya perlu klarifikasi dari permasalahan dan minta maaf kepada pengawas karena memang tidak ada kesenjangan atas tindakan saya tadi Bu Ina. Selain itu saya juga perlu mengklarifikasi hal ini kepada pihak sekolah Bu Ina. Wah, bagus sekali yang Ibu Nova lakukan tadi. Memang perlu disampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Jadi, menurut Ibu Nova, kapan Ibu akan menemui kepala sekolah untuk mengklarifikasi hal ini dan juga kepada pengawas sekolah, Bu Nova? Secepatnya Bu Ina, karena ini sudah mengganggu pikiran saya Bu Ina. Insya Allah besok akan saya temui kepala sekolah dan setelah itu saya juga minta maaf kepada pengawas sekolah dan mengklarifikasikan masalah ini
ini Bu Rina, karena saya pun masih bimbingan dari pengawas sekolah untuk perbaikan ke depannya. Semoga hubungan saya dengan pengawas sekolah akan membaik ya Bu Rina. Insya Allah Bu Nova. Karena Ibu Nova sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahan, meminta maaf dan harapannya pengawas sekolah dapat mengakui dan memaafkannya. Baiklah Bu Nova, menurut Bu Nova kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Nova untuk melaksanakan rencana-rencana yang Ibu Nova lakukan, dan caranya seperti apa? Kalau untuk menemui kepala sekolah, saya bisa dari sendiri Bu Rina. Namun untuk menemui pengawas, tentunya saya berharap kepada kepala sekolah dapat membantu saya untuk menikmati dan memfasilitasi masalah ini Bu Rina. Oh, mantap itu Bu Nova. Baiklah, setelah kita berdiskusi tadi, bagaimana perasaan Bu Nova sekarang? Alhamdulillah Bu Rina, saya merasa lega karena sudah ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan Bu Rina. Terima kasih ya Bu Rina sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu Nova, karena kita kan masing-masing punya masalah. Ya, mudah-mudahan kita menemukan solusinya. Ya, sama ya Nova. Ya Bu Rina. Rina, Sebelumnya ya Bu Nova, terima kasih banyak karena Bu ya telah melibatkan waktunya untuk diskusi ini. Karena Bu Ria, apa yang Rina alami ini sangat berat dan sangat yang Rina. Bahkan beberapa malam ini Rina jadinya susah tidur karena terpikir masalah tersebut. oke, sebelumnya saya minta maaf ya Bu Rina, karena kemarin belum ada waktu karena memang ada kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa berdiskusi. Tapi sebelum kita lanjut, kira-kira tujuan kita diskusi saat ini apa ya Bu? Rina berharap dengan diskusi ini dengan Bu Ria, Rina bisa menyelesaikan masalah antara pengawas dan kepala sekolah. Karena kejadiannya itu ketika selesai supervisi kemarin. Oh, supervisi kemarin ya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi antara Bu Rina dengan pengawas dan kepala sekolah? Setelah dan supervisi, tiba-tiba kepala sekolah memanggil ruangannya buku-buku dia karena dan liburnya setelah menerima laporan dari pengawas. Jadi menurut kepala sekolah, pengawas itu memberikan laporan bahwa Rina itu mengajar tidak menggunakan tugas. Jadi menurut pengawas itu jika tidak menggunakan tugas, kemungkinan materi yang disampaikan itu bisa melebar dan tidak sesuai dengan tersebut. Kemudian kepala sekolah tadi mengiyakan apa yang dilaporkan oleh pengawas. Ya. Karena menurut beliau fungsi pembinaan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Jadi karena itu apa yang menjadi temuan dari pengawas harus ditindaklanjuti oleh guru dengan bimbingan dan pengawasan dari sekolah. Itu ya. Oh begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini ketika supervisi kemarin pengawas melaporkan bahwa Bu Rina tidak menggunakan sumber buku sebagai sumber buku. Jadi menurut beliau kalau tidak pakai sumber buku teks, dikhawatirkan nanti pembelajaran akan keluar dari kurikulum. Begitu ya Bu ya? Iya Bu ya. Oke. Jadi menurut pengawas hal tersebut tidak dibenarkan. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Atau ada pendapat Ibu dari yang lainnya? Menurut pendapat Rina sih betul juga yang rasanya apa yang disampaikan oleh pengawas. Namun menurut Rina itu walaupun tidak menggunakan buku teks ketika Rina mengajar kemarin sebagai sumber belajar, bukan berarti Rina itu tidak punya sumber belajar, karena Rina menggunakan sumber yang lain tetapi tetap mengajar kurikulum. Jadi hal ini tetap mengganggu pikiran Rina. Katanya Rina itu salah karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Padahal menurut Rina sumber belajar itu kan tidak hanya buku teks kan Bu ya. Betul. Sumber belajar itu tidak hanya berasal dari teks
yang ada di sekolah. Melalui teknologi yang berkembang saat ini, kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan pastinya harus menarik bagi siswa. Kalau boleh tahu, apakah dalam setiap pembelajaran Bu Rina tidak pakai buku teks? Sebenarnya seperti ini Bu ya, tergantung materi yang akan kita bahas. Jika materi yang kita bahas itu tidak ada sumbernya dari buku teks, makanya menggunakan video atau gambar-gambar yang bisa saja sebagai sumber belajar. Contohnya ketika Rina mengajarkan materi tentang permasalahan sosial, itu Rina langsung mengajak siswa kepada masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Jadi anak lebih menarik, dan karena melalui pembelajaran yang kontekstual itu kan belum lebih menambah pemahaman materi tidak hanya pengetahuan, tapi kan juga keterampilan yang didapatkan beliau. Wah, keren sekali pembelajaran yang Bu Rina lakukan. Padahal kalau saya baca di buku, baik buku siswa atau buku guru, sebenarnya tidak ada perintah atau aturan untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Tapi Bu Rina sungguh keren, kreatif dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Terus bagaimana respon anak-anak murid terhadap pembelajaran yang Bu Rina lakukan? Apakah mereka antusias? Sangat antusias sekali Bu ya, karena murid itu sangat sangat aktif. Kemudian evaluasi mereka masing-masing pembelajaran sangat tinggi dan berhasil, karena bahkan ada siswa itu yang memberikan laporan kepada orang tuanya, dan orang tuanya langsung menyebarkan kepada media sosial dengan kegiatan yang dilakukan anaknya di sekolah. Oke, saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi terkadang dalam buku teks itu skenario yang diberikan itu kan sebenarnya mengikuti apa keinginan si pembuat buku. Sementara kalau kita yang membuat skenario yang kita buat itu tentulah kita sesuaikan atau kita mengacu kepada pemetaan kebutuhan belajar siswa, dan tentunya ini akan lebih baik sebenarnya. Nah, sekarang kembali ke masalah Bu Rina tadi. Nah, untuk menyelesaikan masalah Ibu dengan pengawas dan serta kepala sekolah, sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan? Pada saat kepala sekolah menegur Rina karena laporan dari pengawas itu, Rina sudah menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tidak menggunakan buku teks saat mengajar bukan berarti Rina tidak menggunakan sumber belajar. Sumber belajar itu saja yang Rina sampaikan kepada kepala sekolah. Lalu, bagaimana tanggapan beliau? Ya, awalnya terkejut sih Bu ya. Kesannya Rina menantang. Jadi keinginan kepala sekolah, Rina menerima saja masukan dan terus merasa bersalah, menyesal, dan kemudian melaksanakan arahan dari pengawas. Tapi kalau kan tidak seperti itu Bu Nova, Bu ya. Oke. Kalau selain dari hal tadi yang Ibu sampaikan kepada sekolah, kepada kepala sekolah, apakah ada hal lain lagi yang Ibu sampaikan kepada beliau? Rina menceritakan bahwa selain pada pembelajaran itu, Rina juga menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Bahkan Rina juga memperlihatkan kepada pengawas bahwasanya Rina juga ada mempersiapkan PP dalam pembelajaran tersebut. Memang Rina tidak memakai buku teks, tapi Rina menggunakan video sebagai sumber belajar yang Rina putar. Kemudian anak-anak pun terkesan menarik. Nah, ketika Rina menunjukkan PPT yang Rina buat dalam pembelajaran tersebut, menurut dia kemudian pembelajaran yang dilakukan itu sangat menarik karena tidak membosankan untuk murid. Wah, keren sekali itu Bu. Memang zaman sekarang kebutuhan yang menyajikan pembelajaran menggunakan teknologi merupakan suatu kebutuhan bagi guru. Bayangkan bagaimana bosannya murid jika mereka harus belajar menggunakan buku teks saja. Ya, seperti kembali ke
bukan begitulah. Ya, ya, keperluan. Ya, selanjutnya apakah Ibu yang sama kepada pengawas saat supervisi itu, Bu? Tidak memberikan penjelasan tersebut kepada pengawas, Bu, ya, karena beliau kan mengamati pembelajaran yang dilakukan. Kemudian beliau memegang SPP. Memang beliau bertanya, mengapa dia tidak menggunakan buku teks? Secara spontan dengan jawab, meskipun tanpa buku teks, tapi kan dia tetap mengacu kepada kurikulum, Bu. Itu dia. Apakah karena jawaban Rina yang membuat beliau tersinggung, ya, Bu, ya? Kalau melihat dari gestur tubuhnya gimana, Bu Rina? Apakah beliau terlihat senang dari jawaban Ibu atau justru sebaliknya? Sebenarnya saya tidak memperhatikan respon pengawas, Bu, ya, karena ketika beliau ketika waktu itu hanya diam saja dan mendengarkan jawaban Rina dan lantas meninggalkan Rina. Ya, ini untuk kembali ada pembelajaran yang sedang dilaksanakan, Bu, ya. Oh, jadi Ibu langsung fokus pada pembelajaran yang dilaksanakan. Kita harus fokus kepada siswa dan pembelajaran, kemudian gurunya juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pengawas, dan kemudian kembali lagi fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Wah, terbayang sih pikiran saya bagaimana Bu Rina harus berbagi fokus. Ketika Ibu punya pertanyaan dari pengawas, apakah Ibu masih ingat bagaimana nada suara dan intonasi suara serta gestur Ibu dalam pertanyaan beliau? Saat menjawab pertanyaan beliau, memang suasana kelas sedang riuh, Bu, ya, karena anak-anak sedang berdiskusi. Mungkin nada yang keluarkan saat menjawab pertanyaan tersebut terdengar agak situs gitu. Kebetulan juga ada beberapa murid yang bertanya tentang tugas kelompok. Jadi membuat Rina yang waktu itu kurang fokus dengan pengawas, Bu, ya. Oh begitu. Sekarang begini, Bu Rina, seandainya kondisinya dibalik, Ibu yang jadi pengawas yang sedang melakukan supervisi dan kemudian bertanya tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, kira-kira tanggapan Bu Rina bagaimana? Apa jawaban yang Ibu harapkan dari guru tersebut? Jawaban dari guru yang pertama, ucapan terima kasih karena telah melaksanakan supervisi di dalam kelas. Mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Kemudian menyampaikan alasan mengapa tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin itu jawaban yang Rina harapkan dari guru, ya. Oke. Lalu apakah Ibu menjawab seperti yang demikian yang Ibu sampaikan ketika Ibu ditanya oleh pengawas? Tidak, ya. Sepertinya yang Rina ceritakan sebelumnya, dan langsung konsentrasi terhadap pembelajaran di kelas. Rina menjawab singkat saja waktu itu, apa yang ditanya langsung itu saja Rina jawab. Oke, jadi sekarang misalnya Ibu nih masih jadi seorang pengawas dan mendapat jawaban yang singkat-singkat saja, kira-kira apa pesan Ibu tangkap? Apa yang dirasakan oleh pengawas kira-kira ya, Bu? Misalnya bagaimana itu ya, Bu, ya? Kok sepertinya Rina tidak menghargai masukan dari orang lain. Jawabannya seperti itu. Ini kalau Rina jadi pengawas, Rina akan juga merasa tersinggung juga karena tidak dihargai oleh guru. Bahkan Rina sakit hati. Jadi biasanya tidak sopan. Jadi permasalahannya tentang sikap mungkin, Bu, ya. Jadi menurut Ibu, kira-kira permasalahan Ibu dengan pengawas ini apakah tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar atau tentang sikap Ibu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan? Sepertinya beliau tersinggung dengan sikap Rina dalam pertanyaan yang Rina berikan. Jadi kesannya Rina tersopan, tidak menghargai begitu. Jadi mungkin karena itu mungkin ya, Bu, ya. Oke, jadi menurut Ibu, permasalahan Ibu ini adalah cara komunikasi yang kurang baik dikarenakan Ibu juga harus fokus terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan. Lalu, apa
apa ya yang perlu diperbaiki dari cara komunikasi dengan beliau ya, Bu Rina? Sepertinya ibu itu tersinggung dengan sikap Rina dalam pertanyaan. Jadi beliau merasa menilai Rina jadi tidak sopan, tidak menghargai. Jadi mungkin karena itu. Oke. Ada kan betul pengawas tersinggung dengan sikap ibu terhadap beliau. Kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan ibu lakukan? Mungkin kondisi ini yang dilakukan mungkin menemui pengawas dan meminta maaf begitu ya, karena hal ini merupakan ketidaksengajaan yang telah dilakukan. Jadi itu mungkin Rina juga perlu mengklarifikasi hal ini ke kepala sekolah dulu ya. Oke. Bagus sekali apa yang ibu lakukan. Memang perlu disampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Jadi Jadi menurut ibu, kapan kira-kira ibu akan menemui kepala sekolah untuk mengklarifikasi masalah ini? Secepatnya sih Bu ya, karena masalah ini sudah sangat mengganggu Rina, dan insya Allah besok Rina akan menemui kepala sekolah, dan setelah itu Rina juga akan meminta maaf kepada pengawas sekolah dan mengklarifikasi masalah ini, karena Rina pun masih butuh bimbingan dari pengawas untuk perbaikan kedepannya. Semoga hubungan Rina ini dengan pengawas akan membaik ya Bu ya. Insya Allah ibu. Ibu sudah berbesar hati untuk mau mengakui kesalahan, meminta maaf, dan harapannya pengawas sekolah dapat memakluminya dan memaafkannya, serta kedepannya akan lebih baik. Baiklah, menurut ibu nih, kira-kira siapa yang dapat membantu ibu untuk melaksanakan rencana-rencana ibu ini? Dan seperti apa perannya? Mungkin kalau untuk menemui kepala sekolah, Rina bisa menemui sendiri Bu ya. Namun kalau untuk menemui pengawas, tentunya Rina berharap kepala sekolah dapat membantu untuk menemani dan mengklarifikasi masalah yang dihadapi kemarin. Oke, baiklah. Sepertinya sudah mulai terasa seperti Rina merasa beda ya, karena sudah ada dan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih ya Bu ya, karena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Rina. Oke, sama-sama Bu Rina. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu Rina. Amin. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk diskusi ini, karena apa yang ini sudah sangat mengganggu pikiran saya Bu, sehingga membuat saya susah tidur. Sebenarnya saya minta maaf sama Bu ya. Kemarin saya belum ada waktu. Itu memang ada kegiatan yang belum selesai Bu ya. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada waktu. Sebelum kita diskusi lebih dahulu apa ya yang menjadi tujuan kita Bu ya. Begini Bu Nova, saya sangat berharap melalui diskusi ini saya bisa menyelesaikan masalah yang saya alami antara saya, kepala sekolah, dan pengawas, karena kejadiannya pas seperti kemarin Bu Nova. Oh, supervisi kemarin ya Bu ya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi antara Bu ya dengan pengawas dan kepala sekolah? Begini Bu, kemarin setelah kegiatan supervisi, ibu manggil saya ke ruangan beliau, dan beliau menegur saya setelah menerima laporan dari pengawas. Jadi menurut pengawas saya tidak menggunakan jurnal ajar. Jadi dikhawatirkan nanti apa yang saya ajarkan itu, apa yang saya berikan kepada apa yang saya lakukan di kelas akan keluar dari kurikulum yang berlaku. Nah, jadi
dan oleh karena apa yang menjadi temuan oleh pengawas itu harus ditindaklanjuti oleh guru dengan bimbingan dan pengawasan kepala sekolah. Jadi makanya kepala sekolah menegur saya dan menegur saya, Bu. Gitu ya Bu ya. Saya coba mengambil kesimpulan dari permasalahan Bu ya. Jadi laporan dari pengawas tadi. Jadi kalau dia tidak menggunakan kutek, menurut pengawas dikhawatirkan materi yang Bu Ia sampaikan bisa melebar. Iya Bu ya. Iya, Bu. Intinya keluar dari hukum yang berlaku begitu ya. Iya. Menurut pengawas, kalau menurut Ibu pribadi gimana ya Bu Ia yang disampaikan oleh pengawas itu apa tidak itu atau mungkin ada pendapat lain dari Bu Ia? Menurut saya mungkin betul apa yang disampaikan oleh pengawas. Tapi walaupun menurut saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, bukan berarti saya tidak punya sumber belajar, Bu. Karena bukan berarti juga saya tidak mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Karena pada waktu pelaksanaan supervisi dan kepada beliau, meskipun saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang saya ajarkan, tapi apapun materi yang saya ajarkan tetap mengacu pada kurikulum saat ini. Dan ini benar-benar mengganggu pikiran saya, Bu. Kesannya saya salah menurut beliau hanya karena saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Padahal buku teks kan buku teks sebagai sumber belajar. Padahal sumber belajar kan bukan hanya dari buku teks kan, Bu? Benar Bu Ia. Betul Bu, betul sumber belajar tidak hanya berasal dari buku teks yang ada di sekolah. Melalui teknologi juga bisa Bu Ia yang sedang berkembang. Kita bisa menggunakan beberapa sumber belajar yang lain yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum sekarang yang berlaku Bu Ia. Dan pastinya yang menarik bagi siswa dan nyaman. Kalau boleh tahu, apa setiap pembelajaran Ibu Lia tidak pernah sama sekali menggunakan buku teks? Jadi tergantung dari materi yang sedang dibahas pada hari itu. Saya juga sering memakai buku teks seperti buku siswa dan buku sumber belajar lainnya. Namun, saya memang cenderung untuk memilih atau menggunakan sumber belajar lain seperti video, gambar, atau audio. Bahkan, saya juga manusia juga jadi sumber belajar kan, Bu? Contohnya saja ketika pembelajaran kewirausahaan, saya mengajak anak-anak saya, siswa saya untuk belajar langsung ke narasumber sehingga mereka menjadi tahu bagaimana mengelola modal, bagaimana menghitung offset, dan bagaimana menghitung laba bersih dari kegiatan wirausaha tadi. Jadi melalui pembelajaran yang kontekstual, saya merasa siswa akan lebih mendapatkan manfaat, tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan, Bu. Wah, Bu Lia keren sekali pembelajarannya yang dia laksanakan. Padahal kalau saya baca di buku teksnya, baik buku teks siswa apapun buku teks guru, tidak hanya perintah untuk belajar, Bu. Seperti itu langsung ke narasumbernya tidak ada seperti buku kaki, Ibu bisa berkreasi. Wah, bagus sekali cara belajar Ibu. Lalu dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, bagaimana antusias dari murid Bu Lia tentang materi jurusan tadi? Respon dari murid sangat positif sekali, Bu. Mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran. Dan pada saat evaluasi, saya bertanya kepada siswa dan mereka menjawab bahwa mereka menikmati pembelajaran. Kemudian orang tua murid pun juga seperti itu. Bahkan ada beberapa orang dari wali yang mengirimkan WA kepada saya yang mengatakan pembelajaran yang saya laksanakan itu sangat menarik, Bu. Bahkan ada beberapa orang tua murid juga mengupload kegiatan anak-anak ini ke WA mereka, ke media sosial, Bu. Mantap sekali Bu Lia. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi. Karena buku teks yang ada di sekolah, kegiatan pelajaran sesuai dengan keinginan yang Ibu buat bukannya memang baik, Bu, mengikuti skenario yang ada di buku teks, tapi boleh juga membuat skenario sendiri. Bedanya, kalau nanti seperti itu bersifat umum, Bu Lia, untuk semua anak-anak itu nggak terbatas, sedangkan skenario yang dibuat oleh guru sudah mengacu pada pemetaan kebutuhan belajar murid Bu Lia sendiri.
Nah, sekarang kembali ke permasalahan Bu Ia. Untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Ia hadapi dengan pengawas dan kepala sekolah, sampai saat ini apa yang sudah Ibu Ia lakukan? Jadi begini Bu, pada saat saya ditegur oleh kepala sekolah karena laporan pengawas tersebut, saya sudah mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tidak menggunakan buku teks bukan berarti saya tidak menggunakan sumber belajar. Itu saja yang saya sampaikan baru kepala sekolah, Bu. Lalu bagaimana tanggapan kepala sekolah terhadap dia? Ya, beliau terkejut sih. Kesannya saya menantang begitu. Mungkin keinginan beliau, saya menerima saja masukan dari beliau, terus merasa bersalah, menyesal, dan kemudian melaksanakan arahan dari pengawas. Tapi saya kan tidak seperti itu, Bu. Karena saya berkata apa yang saya sampaikan itu tentu ada dasarnya. Benar Bu Ia. Selain yang Ibu sampaikan tadi kepada kepala sekolah, apa ada hal yang lain Ibu sampaikan? Saya juga menceritakan kepada kepala sekolah bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu tidak hanya buku teks. Saya memperlihatkan kepada beliau kalau saya juga mempersiapkan RPP untuk melaksanakan pembelajaran. Memang saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan video yang saya putar melalui LCD proyektor. Dan bahkan beliau juga terkesan ketika saya menunjukkan slide yang saya gunakan dalam pembelajaran. Menurut beliau, pembelajaran saya sangat menarik karena tidak membosankan. Wah, Bu Ria keren sekali. Zaman sekarang kemampuan menyajikan pembelajaran menggunakan PC itu lebih mantap Bu Ria, merupakan satu kebutuhan bagi guru. Terbayangkan bagaimana bosannya anak murid kalau belajar harus menggunakan buku teks saja Bu Ria. Terasa kembali kita ke zaman tahun 80-an Bu Ria. Iya betul Bu. Selanjutnya, apakah Ibu Ria memberikan penjelasan yang sama kepada pengawas saat supervisi itu Bu? Saya tidak memberikan penjelasan kepada pengawas karena di saat supervisi beliau kan mengamati pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian beliau juga memegang FPP saya. Memang beliau bertanya kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Secara spontan saya menjawab, tanpa buku teks, meskipun tanpa pakai buku teks, saya tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Namun setelah itu beliau hanya diam. Apakah karena jawaban saya itu yang membuat beliau tersinggung ya Bu? Oke Bu Ria, kalau melihat dari Direktur Tubuh Pengawas, gimana Bu Ria? Kira-kira respon beliau bagaimana? Apakah beliau senang dengan jawaban itu? Apakah justru sebaliknya terhadap Bu Ria? Saya tidak memperhatikan respon beliau Bu, karena ketika beliau hanya diam saja mendengarkan jawaban saya dan lantas meninggalkan saya, ya saya kembali fokus melakukan pembelajaran kepada siswa. Jadi Ibu langsung fokus terhadap pembelajaran saja saat itu. Di saat fokus pada murid-murid dan pembelajaran, kemudian harus menjawab pertanyaan dari pengawas dan kembali fokus terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Terbayang sih di pikiran saya bagaimana Ibu harus berbagi fokus. Ketika Ibu menjawab pertanyaan dari pengawas, apakah Ibu masih ingat bagaimana nada intonasi suara atau setelah tutup Ibu dari jawabnya Bu? Saat saya menjawab pertanyaan beliau, memang suasana kelas sedang ribut Bu, karena siswa sedang melakukan kegiatan diskusi, dan mungkin ada suara saya saat menjawab pertanyaan beliau itu terdengar agak putus. Kebetulan ada beberapa orang siswa yang juga bertanya tentang tugas diskusi mereka, jadi saya tidak fokus terhadap pertanyaan pengawas Bu. Sekarang begini Bu Ria, seandainya komisinya dibalik sama Bu Ria, Ibu yang menjadi pengawas yang sedang melakukan supervisi dan kemudian bertanya tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Ria? Apa jawabannya Ibu harapkan dari guru Bu Ria? Jawaban dari guru ya Bu? Ya. Yang pertama tentu ucapan terima kasih karena telah melaksanakan supervisi. Kemudian juga ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan. Yang terakhir ya kemudian menyampaikan alasan kenapa tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar.
Mungkin itu jawaban yang saya harapkan. Lalu, apakah Ibu Lia menjawab seperti yang barusan Ibu Lia sampaikan kepada Ibu? Tidak, karena seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya langsung konsentrasi terhadap pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Jadi saya hanya menjawab singkat-singkat saja. Jadi, misalnya Ibu jadi pengawas dan membuat jawaban yang tidak. Ya, apa kesan yang Ibu anggap? Dan apa yang dirasakan oleh pengawas di Bu? Kesannya bagaimana ya? Kok seperti tidak menghargai masukan dari orang lain? Jawabannya seperti ngeles gitu, Bu. Kalau saya jadi pengawas, saya akan merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai. Sakit hati, kok pesannya tidak sopan. Jadi permasalahannya tentang sikap begitu, Bu. Oke, Bu Lia. Jadi menurut Ibu Lia, kira-kira permasalahan Ibu dengan pengawas sekolah ini tentang penggunaan sumber buku teks atau tentang sikap Ibu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan gimana, Bu Lia? Sepertinya beliau tersinggung dengan sikap saya dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan beliau yang terkesan tidak sopan, tidak menghargai beliau. Jadi mungkin karena itu, Bu. Oke, jadi menurut Ibu, permasalahan Ibu ini adalah cara berkomunikasi yang kurang baik dengan pengawas ya, Bu Lia. Dikarenakan Ibu juga fokus pada pembelajaran sedang berlangsung, lalu apa yang perlu berbagi dan cara komunikasi atau komunikasi yang tepat dengan beliau pengawas, Bu Lia. Sebenarnya kondisi ini sering kita alami, Bu. Ketika kita harus fokus dengan pembelajaran di kelas, terkadang kita harus juga menjawab pertanyaan dari sesama guru yang datang ke kelas. Seharusnya memang saya meminta waktu kepada siswa saya dulu untuk meminta waktu agar saya bisa menjawab pertanyaan beliau dan saya bisa mengkondisikan siswa dulu. Baru kemudian saya menjawab pertanyaan dari beliau. Setelah itu baru melaksanakan teknik stop yang telah kita pelajari. Sehingga saya bisa dengan sehingga saya dapat berkomunikasi dengan baik. Andaikan betul pengawas tersinggung dengan sikap Bu Lia terhadap beliau, kira-kira langkah apa selanjutnya akan Bu Lia lakukan? Tentunya saya harus klarifikasi serta minta maaf kepada pengawas karena memang tidak ada kesengajaan atas tindakan saya tadi. Selain itu, saya juga perlu mengklarifikasi hal ini kepada kepala sekolah, Bu. Wah, mulia dan bagus sekali apa yang dia lakukan. Memang perlu disampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Jadi, menurut Ibu, kapan ya kira-kira Ibu akan menemui kepala sekolah untuk mengklarifikasi hal ini dan juga kepada pengawas sekolah, Bu Lia? Kalau bisa secepatnya, Bu, karena ini sudah sangat mengganggu pikiran saya. Insya Allah saya besok akan menemui kepala sekolah dan setelah itu akan minta maaf kepada pengawas dan mengklarifikasi masalah ini. Karena saya pun masih butuh bimbingan dari pengawas. Semoga hubungan saya dengan pengawas akan lebih baik ke depannya ya, Bu. Insya Allah, Bu Lia. Ibu Lia sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahan. Oh, baik sekali, Bu Lia. Minta maaf dari harapan pengawas sekolah dan memaklumi dan memaafkannya. Baiklah, menurut Ibu Lia, ini kira-kira siapa yang tepat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana ini tadi dan perannya seperti apa ya, Bu Lia? Untuk menemui kepala sekolah, insya Allah saya bisa sendiri, Bu. Namun untuk menemui pengawas, tentunya saya berharap kepala sekolah dapat membantu saya untuk mengklarifikasi masalah ini. Oke, Bu Lia. Sekarang bagaimana perasaan Bu Lia setelah kita diskusi? Alhamdulillah saya bisa lega, Bu, karena sudah ada solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya, Bu, atas waktu yang diberikan untuk berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Bu Lia. Semua ke depannya lebih bagus lagi ya, Bu Lia. Amin. Terima kasih, Bu.